Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi kami tentang ilmu politik yang mencakup penelitian ilmu politik, perkembangan ilmu politik, serta hubungan antara ilmu politik dan ilmu sosial. Anggota kelompok kami, yang pertama ada Evi Andini, Garbi Septiarido, Raihan Dinda Amalia, Amina Sophia, Wahyu Putri, dan Yoga Pratama. Materi ini akan disampaikan oleh teman-teman saya. Langsung ke videonya. Penelitian ilmu politik. Sebagaimana hanya ilmu sosial lainnya, penelitian ilmu politik dapat menggunakan metode yang bisa dilakukan ilmu sosial. Yang pertama, ada beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ilmu politik itu sendiri. A. Deskriptif. Penelitian yang menggunakan prosedur untuk memberikan gambaran terhadap kenyataan pada saat ini atau sekarang. B. Analisis. Penelaahan secara mendalam terhadap masalah-masalah politis. C. Evaluatif. Telah fenomena politik dengan menentukan fakta yang dikumpulkan berdasarkan norma-norma atau ide abstrak. D. Klasifikasi. Metode dengan menggolongkan atau mengelompokkan objek-objek. E. Perbandingan. Kajian politik menitikan beratkan pada studi persamaan dan perbedaan objek. F. Pendekatan institusionalisme baru. Teori ini lebih melihat negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan terdapat yang memerlukan secara sebuah rencana praktis. Selanjutnya muncul pendekatan-pendekatan lainnya serta seperti pilihan rasional, ketergantungan, dan institusionalisme. Yang pertama itu pendekatan legal atau institusional. Perkembangan pada abad dengan fokus pokoknya terutama segi konstitusional dan yuridis. Pendekatan ini lebih bersifat normatif dengan mengasumsikan norma-norma demokrasi berat dengan yang formal. B. Pendekatan perilaku. Pendekatan ini ditimbul dari berkembangan di Amerika tahun 1950 sesuai dengan Perang Dunia Pertama, dengan sebab kemunculannya itu bersifat dari ilmu politik yang dianggap tidak memuaskan. Kekhawatiran ilmu politik tidak akan maju mengenal kemampuan para sarjana ilmu politik menerangkan fenomena ilmu politik. Pendekatan neo-Marxis adalah kecendekiawan yang berasal dari kalangan bourgeois yang seperti cendekiawan yang di pihak satu menolak untuk komunisme Uni Soviet yang bersifat represif, tapi di pihak lain tidak menyetujui banyak aspek masyarakat kapitalis. D. Teori ketergantungan. Kalangan ini berhaluan teori kiri yang mengkhususkan penelitian pada hubungan antara negara dunia pertama dengan dunia ketiga. Kelompok ini berpendapat bahwa ironisme masih hidup tetapi dalam bentuk lain. E. Pendekatan pilihan rasional. Muncul akibat pertentangan pendekatan-pendekatan sebelumnya dengan pendapat bahwa mereka telah meningkatkan ilmu politik menjadi suatu ilmu yang benar-benar sains. Manusia politik menjadi manusia ekonomi, hal penentuan kebijakan publik. F. Pendekatan institusionalisme baru. Teori ini lebih melihat negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan yang perlu sebuah rencana praktis. Kelompok ini menekankan konsensus bahwa inti dari institut politik adalah rule of the game atau aturan main. Perkembangan ilmu politik. Menurut Pudiarjo, apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu, ilmu politik berkembang secara pesat, berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Dan dalam perkembangan ini mereka saling memengaruhi. 1. Perkembangan politik di Indonesia. Yang pertama, masa prakolonial Indonesia. Sumber-sumber menunjukkan bahwa Nusantara berisikan berbagai entitas politik sejak awal sejarah. Yang kedua, masa penjajahan Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa yang tertarik dengan potensi
tahun 2019 saat pemilu akan baru diadakan. Hubungan ilmu sosial dan ilmu politik. Pengertian ilmu sosial, ilmu yang berusaha menerangkan keberadaan sebuah fenomena, lazimnya diupayakan melalui proses penelitian, yaitu untuk menjawab pernyataan mengapa sesuatu terjadi atau mengapa gejala-gejala sosial tertentu muncul dalam masyarakat. Selanjutnya, yang dimaksud dengan ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang seni pemerintahan, interaksi publik, kompromi dan konsensus, serta power dan distribusi sumber-sumber dalam interaksi publik tersebut. Hubungan antara ilmu sosial dan ilmu politik, di satu sisi, ilmu politik diposisikan sebagai subordinat dari ilmu sosial, sedangkan di sisi lain, ilmu politik diposisikan sejajar dengan ilmu sosial. Pemaknaan bahwa ilmu politik merupakan subordinat dari sosial berlaku dalam konteks pengertian ilmu sosial secara luas sejalan dengan pengertian sebelumnya, yaitu ilmu sosial yang mencakup sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, ilmu politik, sejarah, dan psikiatri. Sedangkan pengertian kedua yang menyatakan bahwa ilmu sosial diposisikan sejajar dengan ilmu politik berlaku dalam konteks pemaknaan ilmu sosial yang sempit, di mana istilah ilmu sosial mengalami spesialisasi makna, yaitu ditunjukkan dengan penggunaan istilah ilmu sosial yang hanya digunakan untuk menyebut sebuah rumpun keilmuan yang sangat spesifik, yaitu ilmu sosiologi, ilmu sosiatri, dan sebagainya. Dalam konteks tulisan ini, ilmu sosial akan dimaknai dalam pengertian yang lebih luas. Dengan demikian, kedudukan ilmu politik di sini adalah sebagai bagian subordinat yang tak terpisahkan dari ilmu sosial. B. Keadaan politik di Indonesia. Sekarang ini, keadaan politik di Indonesia tidak seperti yang diinginkan. Banyak rakyat beranggapan bahwa politik di Indonesia adalah sesuatu yang hanya mementingkan dan merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Pemerintah Indonesia pun tidak menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian rakyat yang mengeluh karena hidup mereka belum dapat disejahterakan oleh negara. Pandangan masyarakat terhadap politik itu sendiri menjadi buruk dikarenakan pemerintah Indonesia yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai wakil rakyat. Kesimpulan, sebagai makna halnya ilmu sosial lainnya, penelitian ilmu politik dapat menggunakan metode yang bisa dilakukan ilmu sosial. Ada beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ilmu politik. A. Deskriptif, penelitian yang menggunakan prosedur untuk memberikan gambaran terhadap kenyataan pada saat ini atau sekarang. B. Analisis, penelaahan secara mendalam terhadap masalah-masalah politis. C. Evaluatif, telah fenomena politik dengan menentukan fakta yang dikumpulkan berdasarkan norma atau ide-ide abstrak. D. Klasifikasi, metode dengan menggolongkan atau mengelompokkan objek-objek. E. Perbandingan, kajian politik yang menitik beratkan pada studi persamaan dan perbedaan objek telah. F. Pendekatan institusionalisme baru, teori ini lebih melihat negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu yang memerlukan sebuah rencana praktis. Perkembangan ilmu politik menurut Budiarjo, apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu, ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi, dan dalam perkembangan ini mereka saling memengaruhi. Hubungan ilmu politik dan ilmu sosial, ilmu politik diposisikan sebagai subordinat dari ilmu sosial, sedangkan di sisi lain ilmu politik diposisikan sejajar dengan ilmu sosial.
berlaku dalam konteks pengertian ilmu sosial secara luas, sejalan dengan pengertian sebelumnya, yaitu ilmu sosial yang mencakup sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, ilmu politik, sejarah, dan psikiatri. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.